akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso, Bapak Dr. Andes Jalimin MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktek, Bapak Sahwanto SPD dan Ibu Latifah SPD. Dan yang kami hormati dan kami sayangi segenap Dewan Guru SMA Negeri 2 Bondowoso. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 2 tercinta. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso kepada Bapak Dr. Andes Jalimin MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursi cari tempat. Ini Pak, di bawah ini. Pak Masuki sini, Pak Masuki. Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, di samping kanan saya dan kiri saya, beliau adalah pengajar praktek dari calon guru penggerak di tempat kita dan di mana saja beliau bertugas. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Bondowoso yang kami hormati pula, kita bersyukur, memanjatkan syukur, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini ridha Allah menyertai kita. Kita berkesempatan untuk bersama-sama akan mengikuti salah satu agenda kegiatan dari rekan-rekan kita berlima yang sedang berproses mengikuti proses pendidikan di calon guru penggerak yang disingkat dengan CGB. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya sampai di pukul 15 atau lebih, begitu katanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita niatkan, kita awali
mengawali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu di forum ini sebelum teman-teman CDP menyampaikan yang sudah disiapkan kepada Bapak Ibu semua. Saya sampaikan hal yang sedang menjadi pekerjaan kita di sekolah di SMA 2 Bondowoso, dan mumpung kita ingat dan nanti kita pertimbangkan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, visi SMA Negeri 2 Bondowoso sebagiannya ada kata menjadikan atau mewujudkan sekolah yang berkualitas, yang berbudaya lingkungan, ada frase lagi yang berdaya saing di era global. Ada 3 pijakan langkah kita dalam mengelola berbagai hal di sekolah ini. Menjadikan sekolah berkualitas atau ingin mewujudkan sekolah ini berkualitas, maka ada indikator beberapa hal yang harus berkualitas. Yang pertama, yang harus berkualitas adalah kita semua, segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu yang utama. Kita semua para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Bondowoso harus memposisikan diri dan perlu mengupayakan diri pada posisi Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Ukuran berkualitas monggo disesuaikan dengan kompetensi dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, di masing-masing mapel dan di masing-masing tupoksi yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Yang kedua, yang harus berkualitas adalah proses pembelajarannya. Ketika pembelajaran ini dikelola oleh Bapak dan Ibu guru yang berkualitas, kami yakini dan tentu kita meyakini proses pembelajarannya tentu akan menjadi berkualitas. Di samping itu, sarana prasarana pendukung proses pembelajaran juga harus diupayakan dalam kondisi seluruhnya berkualitas, siap digunakan, siap dimanfaatkan, dan semuanya ada. Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian itu tadi CGP menurut saya adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh teman-teman kita, dan bahkan nanti oleh seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Bondowoso akan berproses menjadikan personalia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan panjenengan duduk manis kemudian memperhatikan saya, nanti yang saya sampaikan bisa diingat karena tidak dicatat kebanyakan dari kita ini. Begini Bapak Ibu, hari-hari ini siswa kita yang kelas 12 sedang berpikir untuk prosesi masuk ke perguruan tinggi. Era sekarang, mulai tahun 2023 ini nanti, sebagaimana yang sudah ditekuni regulasinya oleh teman-teman BK, Pak Anang dan teman-teman, bahwa siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri nanti ada jalur seleksi nasional berbasis tes, ada SNBT. Ini yang harus menjadi pemikiran dan pijakan ketika kita melaksanakan prosesi pembelajaran seleksi nasional berbasis tes. Bapak Ibu sekalian, terhadap konten ini yang akan diujikan ketika siswa kita ikut UTBK namanya kalau dulu, tentu bukanlah soal-soal mata pelajaran seperti yang kita sajikan di setiap harinya di kelas. Ada model yang lain dan ada desain yang lain.
ada literasi, ada skolastik. Nah, terkait hal ini, lewat forum ini saya menghimbau beberapa hal berikut. Bapak Ibu sekalian, mulai dari kelas 10 yang sekarang, saya mohon Bapak dan Ibu semuanya pengajar kelas 10, kelas 11 juga, sempatkan Bapak Ibu mencari contoh, mencari model soal-soal yang berkaitan dengan tes skolastik dan numerasi. Kemudian pilih yang kira-kira Bapak Ibu mampu mengolah itu di kelas. Sehingga kalau misalnya 1 kali pertemuan, 1 minggu 1 kali atau bahkan 2 minggu 1 kali tidak apa-apa. 1 mapel itu mencoba membahas 1-2 soal, anak-anak diajak untuk berlatih berpikir di ranah itu. Kalau mapel di kelas 10 misalnya ada 16, di kelas 11 juga. Kemudian Bapak Ibu guru sudah mencoba melaksanakan model literasi seperti itu, maka murid kita seluruhnya pada sekian bulan, sekian tahun sudah berproses literasi yang nanti akan diukur capaian mereka pada waktu anak ujian di AKM dan anak masuk di SNBT. Monggo Bapak Ibu, 1 stresing ini perlahan-lahan, tapi Bapak Ibu memastikan menjalankannya. Kemudian menindaklanjuti yang saya sampaikan ini, saya mohon tim kurikulum mencoba memfasilitasi untuk lebih real apa itu wujudnya, begitu ya. Apa itu wujudnya? Silakan tim kurikulum mendesain untuk diadakan semacam MGMP di tingkat sekolah, tapi yang dibahas itu tadi. Kemudian nanti dibawalah masuk ke kelas oleh seluruh Bapak Ibu pemangku mata pelajaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, konsep yang saya sebutkan ini menjadi salah satu bagian narasi yang ada di KUSP SMA Negeri 2 Bondowoso tahun pelajaran 2022-2023. Otomatis itu perlu dijalankan walaupun sebulan sekali, oleh Bapak dan Ibu. Nanti wujud keberhasilannya menjadikan sekolah berkualitas itu akan terukur ketika ada AKM. Tahun kemarin 2 tahun hasil AKM kita masih punya kelemahan di ranah berpikir yang seperti itu. Sudah, dari kekurangannya itu sudah kita tuangkan dalam program yang dituangkan di KOSP, dan nanti tindak lanjutnya akan dilakoni oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tapi saya ulangi, tim kurikulum tidak boleh teman-teman dibiarkan begitu saja, dikendalikan, dikoordinasikan lewat yang namanya MGMP sekolah. Saya kira satu itu yang pertama-tama kami sampaikan. Yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan kesiapan ujian kelas 12, hari ini, kemarin, besok itu ada mobilitas kegiatan MGMP dari sekolah ke sekolah sangat padat, sangat banyak. Maka mohon segala sesuatu tentang kelengkapan untuk ujian sekolah diupayakan yang maksimal tentu oleh MGMP, dan nanti dimodifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Yang semester 6, Bapak Ibu pengampu mata pelajaran di kelas 12 semester 6 nanti langsung jadi nilai ya, Insya Allah di minggu pertama bulan Maret itu nilainya semester 6 untuk anak kelas 12 sudah Bapak Ibu rata-rata dari berbagai ulangan sumatif selama semester 6. Monggo dipersiapkan sehingga nanti di minggu pertama bulan Maret itu sudah
tersiapkan semuanya. Kemudian saya juga ingatkan kepada tim P5 kelompok 2, gimana Bu Pepina sudah lengkap semua nilai dari 10 kelas? Sudah, terima kasih. Tinggal nanti kita gabungkan dengan yang tahap 1 dan menunggu tahap yang ketiga. Teman-teman mengampu mapel praktek di kelas 12 karena ujian prakteknya tanggal 20, sekarang sudah tanggal 9. Ya, monggo untuk perangkat isi-isi soal dan kartu soal yang lengkap dengan berbagai instrumen yang dibutuhkan nanti segera diselesaikan. Itu penegasan-penegasan umum ketemu dan menjadi strategi kita. Bapak sekalian, yang kami sampaikan tadi adalah salah satu bagian dalam rangka memanajemen ini atau mengelola satu fase tadi, mewujudkan sekolah yang berkualitas. Mari kita upayakan dengan saksama dan bersama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat kepada Bapak dan Ibu berlima yang hari ini akan memberikan pengalamannya terkait praktik baik yang pendidikan dapat. Topiknya sebagaimana yang tertera di kain rentang hadapan Bapak dan Ibu. Ini nanti kegiatannya Bapak Ibu sekalian akan terbagi menjadi 5 kelas. 5 kelas. Di kelas tertentu satu ikut sekelompok. Di antara kita nanti ikut Bu Yunia. Sekelompok di antara kita nanti ikut Bu Erni, sebagian lagi ikut Bu Yani, sebagian lagi ikut Bu Nawanti, dan sebagian ikut Pak Eko. Silakan Bapak Ibu nanti per kelompok itu bermain-main dengan Bapak Ibu CGP di sekolah kita. Dapatkan sesuatu. Pesannya begini, Bapak Ibu teman berlima jangan dikocok-kocok nanti ya. Gimana caranya Bapak Ibu yang banyak ini nanti bisa mengorek apa yang beliau dapat. Beliau itu Bapak Ibu ya sudah ngerti gitu langsung. Iya ngerti. Bahkan Bapak Ibu jangan memasak wajah tampan yang menjadikan Pak Eko Nugroho sebentar. Jadi dibuat yang relax, sehingga apa yang sudah disiapkan teman-teman itu bisa terselesaikan di sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas designasi penerapan budaya positif, designasi penerapan budaya positif lingkungan SMA Negeri 2 Bondowoso pada hari ini saya nyatakan resmi bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Soleh MPDI. Kepada Ustadz Soleh MPDI dipersilakan. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, agar acara kegiatan designasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh teman-teman yang sudah berprestasi di SMA Negeri 2 terutama yang 5 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan. Amin. Lebih lagi mereka berterima lulus dengan catatan yang paling sempurna. Amin. Al-Fatihah.
الدين رفيع الرحمن رحيم عزيزي يا ربنا لك الحمد لما يملك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها من الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بهم لك على الدرجات وتبلغنا بأقصى ما يديه من الخيرات في الحياة وبعد الممات وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti. Namun sebelum acara inti dimulai, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kacepot guluna merah, salopot nyaman sapora. Untuk kegiatan inti akan dipandu oleh para pemateri calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan berikut daftar nama peserta tiap ruangan akan saya share di grup dinas SMA Negeri 2 Bondowoso. Kelas 12 IPA 1, kemudian untuk Bu Yani di kelas 12 IPA 3, untuk Bu Fahmi di kelas 12 IPA 4, Yawati di kelas 12 IPA 6, dan Pak Eko Nugroho di kelas 12 IPA 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini dengan judul diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya mengucapkan selamat datang guru hebat SMA Negeri 2 Bondowoso. Mari kita di sini belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung satu sama lain. Mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif demi tujuan atau visi sekolah kita, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Dari tujuan kegiatan hari ini adalah yang pertama, Bapak Ibu guru di sini dapat memahami konsep inti dari budaya positif. Setelah Bapak Ibu memahami dari inti budaya positif, Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Sebelum kita menginjak pada materi inti, izinkan saya untuk bertanya di beberapa pernyataan yang akan saya sampaikan di sini. Bapak Ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik. Pernyataan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik, untuk jawaban yang benar atau setuju atau tidak setuju, kita akan belajar mengenai yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah mengenai disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon izin di sini saya tidak menggurui dan saya juga bukan orang yang banyak ilmunya.
Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah banyak ilmu dan sudah banyak diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun atau mendidik anak-anak kita di SMA Negeri 2 Bondowoso mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sifatnya sharing ya Bapak Ibu. Materi yang pertama adalah paradigma atau pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau dulu pembelajaran yang kita lakukan itu seperti apa kira-kira? Sebelum adanya kurikulum yang terbaru, kurikulum kita apa sih? K13 yang terbaru kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Di SMA Negeri 2 Bondowoso untuk kurikulum Merdeka sudah kita terapkan di kelas 10. Nah, kita sudah melakukan 2 proyek P5. Nah, kira-kira apa bedanya kurikulum lama atau paradigma lama dengan paradigma baru? Lebih banyak mainnya kalau yang baru. Lebih banyak mainnya. Oke. Kalau yang lama? Yang lama lebih banyak idealisnya. Idealisnya. Berarti intinya kalau paradigma lama itu pembelajarannya berpusat kepada guru. Oke? Untuk yang paradigma baru itu lebih memihak kepada siswa karena mengasihkan, ya. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada murid dan dirancang sesuai dengan kebutuhan dasar murid atau dikenal dengan pembelajaran terdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan bakatnya. Nah, hal itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6 tiga. Oh, memang guru-guru hebat. Kira-kira sebutkan apa saja dimensi tersebut? Mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, kegilaan global dan gotong royong. Ada 6 ya. Nah, ini bisa dilihat dimensi profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara menciptakan profil pelajar Pancasila? Tentu saja dengan yang namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Kira-kira apa sih budaya positif? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Oke, budaya positif untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Kreatif, mandiri. Kreatif dan mandiri. Nah, menurut budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid yang lahir dari disiplin sosial. Mari kita lakukan suatu permainan agar Bapak Ibu sekalian bisa lebih memahami apa sih itu budaya positif. Nah, di depan Bapak Ibu ada selembar kertas, silakan diisi. Diisi. Ini kegiatannya adalah dilakukan secara berpasangan. Isilah atau tulislah hal yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Berharga untuk diri Bapak Ibu sekalian. Tulislah 1 atau 2 hal yang sangat berharga untuk diri Bapak Ibu sendiri. Semuanya. Namanya sangat berharga itu mau barang kayak mau objek subjek terserah. Bebas ya. Bebas. Sudah? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke.
dicontekan, kita ambil contoh siapa kira-kira ya? Ibu Bulan sama Bapak Azumi. Ayo ya. Pasangan terbaik. Digenggam. Jangan sampai bisa. Nah, di sini. Tolong dibilang. Digenggam di depan. Nah, sekarang digenggam erat-erat. Kira-kira hal yang sangat berharga di hidup kalian atau di hidup bapak ibu, apakah akan intinya diserahkan atau diberikan kepada temannya? Oh enggak. Nah, sekarang coba buka di genggaman Ibu Bulan. Yang bukan siapa? Pak Marzuki. Bukan saya. Yang mana tuh yang mau dibuka? Yang dibuka adalah genggaman tangannya, bukan yang lain. Enggak, satu dulu dah. Bapak Marzuki ngomong. Nah, sekarang dibuka dulu. Dibuka. Oke, hal yang bergabung secara-seranya. Terserah apakah langsung mau dikasihkan? Coba. Tangan tiga. Silakan. Karena ini hal berharga, terserah Ibu Bulan. Apakah hal berharga itu akan diberikan? Oke, setelah itu 5, 4, 3, 2, 1. Nggak bisa. Sekarang kebalikannya. Bagaimana dengan Bapak Marzuki? Saya ngambil pura-pura. Mohon kembali ke tempat duduknya. Sekarang saya minta tolong untuk Bu Bulan, kira-kira hal apa yang menjadi berharga untuk Bu Bulan? Anak Dan diri sendiri. dan diri sendiri, suami. Belakangan. Bisa ada sorte. Oke. Bapak Marzuki. Orang tua. Orang tua. Oke. Nah, sekarang ya saya tanyakan, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Bu Bulan tadi membuka kepala tangan? Kenapa tidak membuka kepala tangannya? Berharga itu untuk kita dan tidak kita berikan ke siapa. Oke. Apakah B menutup kepala tangan Anda? Tadi kan B? Iya. Membuka. Kenapa? Ya si untuk Bapak Marzuki kenapa membuka kepala tangannya? Apa jiranya nggak kuat ya? Pertama memang tetap saya kuatkan untuk tidak terbuka, tapi karena rayuan dari ya pasti Kan ada bujukan dan lain-lain ya, sehingga tidak mampu ya. Oke. Nah, dari kegiatan ini kira-kira sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? saya sendiri. Nah, diri kita sendiri. Nah, hal ini juga berlaku untuk murid-murid kita. Jadi yang dapat mengontrol murid-murid kita adalah diri sendiri mereka.
Ini sesuai dengan teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Nih, di sini dijelaskan ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya adalah ilusi. Karena kita yakin kalau kita mengontrol murid, murid akan disiplin. Apakah setelah kita mengontrol murid, murid akan disiplin? Belum tentu. Makanya disebut ilusi. Yang kedua, semua penguatan positif afektif itu bermanfaat. Misalkan dikasih penghargaan. Nah, seperti kemarin waktu kita melaksanakan P5, apakah dengan memberikan penghargaan anak-anak bisa disiplin? Belum tentu. Itu juga ilusi. Selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter? Belum tentu. Itu juga ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Belum tentu. Itu hanya ilusi. Tapi selama ini kita berpikir kalau yang lebih tua atau yang lebih dewasa itu bisa mengontrol yang muda. Itu belum tentu. Bahkan yang muda yang ngajak. Nah, yang muda yang mengajak katanya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, realitasnya adalah kebutuhan kita sama. Contohnya siswa kebutuhannya sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitasnya adalah kebutuhan mereka itu berbeda. Disesuaikan dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat yang sama menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Hal itu juga terjadi pada saat penentuan kemarin penjuaraan dalam P5. Setiap orang memiliki perbedaan. Mana yang menjadi juara? Apakah akan diambil 3 atau 5 penghargaan nanti? Itu. Nah, ini bisa dibaca selanjutnya ya Bapak Ibu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nah, yang paling penting ini yang paling bawah, model ini. Nah, ini model berpikir menang dan kalah. Kalau stimulus respon, model berpikirnya adalah menang dan kalah. Ini dicontohkan pada saat dulu waktu kita masih menggunakan peringkingan dalam kelas 1, 2, 3. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang-menang, win-win. Kenapa? Karena tiap siswa atau tiap individu memiliki bakat dan minat sendiri. Ada si A pintar matematika, si B tidak. Yang B tapi memiliki keahlian seni. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada, kalau menurut teori kontrol itu bukan, kalau menurut teori kontrol itu menang-menang. Sedangkan kalau stimulus respon ada menang dan kalah. Selanjutnya, nah ini menurut Bapak, tahu ini gambar siapa? Ki Hajar Dewantoro. Innaso Tulodo. Innaso Tulodo. Itu adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini maksudnya, kalau kita memberikan kebebasan kepada anak-anak, maka mereka akan timbul disiplin diri sendiri mereka sendiri. Jadi tidak perlu memaksa. Ini menurut Bapak pendidikan kita. Sekarang makna disiplin, apa sih itu disiplin? Menurut bahasa, berhubung di sini tidak ada guru bahasa, mungkin menurut bahasa kira-kira disiplin itu apa? Disiplin adalah menghargai waktu. Ada lagi?
ketaatan, tata tertib itu adalah disiplin. Nah, di sini secara luas arti dari disiplin adalah untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat dari diri sendiri. Disiplin yang dimaksud ini adalah, kata dia sudah disebutkan bahwa disiplin dari dalam diri sendiri yang memiliki motivasi internal sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sekalian, apakah sudah pernah mendengar apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, bukan belum, sudah tahu tapi nggak tahu namanya. Nilai-nilai kebajikan antara lain ini. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila, dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila termasuk dalam nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada 6 nilai-nilai kebajikan dari beberapa profesor atau beberapa institusi. Yang pertama sudah familiar ya di kita sebagai guru, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Dan selanjutnya adalah dari IBO, Primary Year Program. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Yang keempat adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima adalah The Seven Essential Virtue. Dan yang terakhir adalah The Virtue Project. Apa saja? Nah, kalau profil pelajar Pancasila sudah di luar kepala ya, ada 6 dimensi, tidak perlu saya jelaskan atau tidak perlu saya utarakan. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada berkebinekaan global, ada gotong royong, ada mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk yang kedua itu ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagai sampai komitmen. Selanjutnya menurut 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini ada sifat esensial hidup, ada empati, suara hati, kontrol diri, yang termasuk dalam di sini. Nah, materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Secara umum, tidak hanya siswa, kita manusia atau sebagai guru juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bukan pendidik itu gimana? Apa yang perlu dikaji? Ini kebutuhan ini. Iya, misalnya kayak si A, ahli dunia itu. Apa yang perlu dikaji? Juga ada kebutuhan yang ketiga, kebebasan. Oh, gitu. Berarti orang itu butuh kebebasan. Nah, bisa ya? Berarti butuh bebas dia, tidak butuh pasangan hidup dia. Selanjutnya, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini sering terjadi kepada kita. Kalau di kelas biasanya ada beberapa siswa yang sok-sok caper gitu. Pernah kan? Nah, selain lah ya, nah itu mungkin kurang kasih sayang. Jadi sebagai guru juga harus memberikan perhatian. Kasih sayang kan ada batasannya Pak. Tidak hanya kasihnya lulus tidak. Dijawab pertanyaannya saja itu sudah termasuk perhatian ya Pak. Jangan sampai dicuekin. Kita tanyakan, kamu sudah makan, termasuk perhatian. Selanjutnya ada kebebasan, tadi sudah saya sampaikan kebebasan. Nah, kebebasan ini contohnya adalah misalkan dalam pemberian tugas, berilah kebebasan kepada siswa kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Contohnya saja paling gampang itu adalah kalau saya ya menerapkannya
buatlah tugas mengenai kecelakaan, terserah, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk artikel, bisa dalam bentuk infografis atau poster. Saya serahkan ke anak. Itu adalah kebebasan untuk anak, karena pembelajaran yang sekarang kurikulum mereka itu adalah berpihak kepada siswa atau berpihak kepada anak. Kalau menjabat, Kenapa? orang misalnya ada juga. Nanti mendidik gue loh, nah iya. Nah ini butuh kasih sayang Pak. Oh gitu. Berarti si anak itu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Selanjutnya kesenangan. Nah ini kira-kira ada yang bisa bantu saya, kira kebutuhan untuk kesenangan apa itu? Nah, bermain. Jadi tidak hanya kalau kita dalam proses belajar mengajar jangan hanya model ceramah saja. Sedikit-sedikit berilah metode permainan yang sekiranya bikin refresh otak anak-anak. Ada lagi? Kadang main game itu juga termasuk kesenangan. Ya jawab nih. Nyanyi. Nyanyi. Bernyanyi juga termasuk kesenangan. Yang terakhir adalah penguasaan. Nah ini apa sih kebutuhan kita penguasaan? Ada yang bisa bantu? Tengok. Penguasaan itu sama seperti yang misalkan ada murid kita si A, intinya maaf jangan itu membuli temannya. Itu salah termasuk yang membuli itu ingin menjadi penguasa terhadap si yang dibuli. Itu salah satu contoh dari penguasaan. Nah, pertanyaannya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan seperti ini, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda untuk hadir di sini? Kira-kira motivasi kalian apa? Bapak Ibu sekalian, kira-kira motivasinya apa? Motivasinya? Tetap sama. Belajar. Menambah pengalaman. Oke. Nah, di sini ada beberapa jawaban dari saya sudah survei beberapa jawaban. Misalkan, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan suatu teguran? Tidak. Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi? Tidak. Berarti jawaban yang terakhir adalah ini ya. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru-guru Anda serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajar akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, di sini. Nah, lingkungan Anda ini artinya kalau yang jawabannya pertama, kalau jawabannya pertama ini kira-kira bukan ini, tidak ingin ditegur atau oleh pihak panitia atau pengawas, ini kira-kira termasuk salah satu motivasi Anda. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, jawaban yang pertama tadi yaitu untuk menghindari teguran. Itu adalah salah satu contoh motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman. Kan takut ditegur, makanya Bapak Ibu hadir di sini. Nah, itu salah satu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya adalah yang kedua tadi adalah biar dipandang sebagai guru berprestasi. Berarti kan ingin mendapatkan penghargaan. Nah, ini juga salah satu motivasi eksternal.
Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Ini termasuk motivasi internal, dan yang kita harapkan untuk kita sendiri dan anak didik kita adalah motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi motivasinya itu ada timbul dari dalam diri sendiri. Tadi sudah ada budaya positif, ada disiplin positif. Sekarang ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk mencapai nilai-nilai kebajikan, kita perlu menerapkan yang namanya disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu menimbulkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri siswa atau peserta didik. Sebenarnya ada 3 cara dalam disiplin positif. Yang pertama adalah hukuman penghargaan. Apakah ini dihukum? Apakah besoknya tidak terlambat? Belum tentu. Mungkin masih ada sering-sering itu. Makanya hukuman dan penghargaan itu bukan termasuk disiplin positif. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi ini masih termasuk dalam disiplin positif. Contohnya apa sih konsekuensi ini? Nah, misalnya gini, kalau ada siswa yang menjatuhkan atau merusak HP temannya, konsekuensinya apa? Mengganti atau bertanggung jawab. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan menghukum. Kalau menghukum kan tidak mengganti HP handphonenya. Kalau konsekuensi adalah bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan yang diharapkan dalam disiplin positif ini adalah restitusi. Ini yang nanti perlu Bapak Ibu sekalian diterapkan pada anak didik kita. Apa sih itu restitusi? Nah, kita lihat kasus yang pertama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berusaha atau berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? No. Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena Tempatnya berpas. kenapa? Ini sepatu saya. Karena bapakmu mempermalukan Iva, sehingga Iva menjadi down dan merusak mental Iva. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, makanya tadi kan sudah saya sampaikan kalau disiplin positif itu untuk hukuman itu tidak layak. Kenapa? Akan menjatuhkan mental anak tersebut. Oke, selanjutnya. Apa sih hukuman itu? Nah, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, moro-moro langsung dihukum. Kayak tadi Pak Seno, karena tidak bisa menjawab,
masuk disuruh maju ke depan. Nah, itu kan tidak terencana. Nah, kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kalau dengan menghukum itu namanya identitas gagal. Sedangkan kalau dengan penghargaan, dengan konsekuensi atau bahkan restitusi itu namanya identitas sukses. Maksudnya bisa mensukseskan anak menjadi disiplin. Kalau yang hukuman, maka identitas gagal, berarti akan membuat anak gagal dalam melakukan atau bersikap formal disiplin. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini saya beri contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang kita harapkan disiplinnya kan sepanjang hayat, tidak hanya sebentar. Kalau konsekuensi kan hanya sebentar. Hukuman juga. Tapi kalau nanti menggunakan restitusi, itu disiplinnya adalah sepanjang hayat. Di sini contoh kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau yang di sini penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, itu kalau penghargaan. Dan saya sendiri, saya baru sadar setelah mengikuti pendidikan ini, karena saya dulu juga pernah melakukan suatu kegiatan, suatu penghargaan kepada siswa-siswi saya yang mendapatkan nilai 100. Bagi saya itu adalah kegiatan yang maksudnya positif. Ternyata setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak, saya menyadari itu kalau itu salah. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kayak tadi, kalau handphonenya tadi merusak handphone temannya, maka harus mengganti, itu sudah disetujui oleh pihak siswa dan guru juga mengetahui. Dan di sini sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Kalau dengan konsekuensi ini, murid itu tetap dibuat, aslinya tidak dibuat nyaman sih, karena kenapa harus mengganti? Tapi bagaimana lagi? Karena memang itu milik orang ya tadi ya, milik temannya. Nah, mari kita lihat kira-kira kegiatan ini atau pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ini hukuman atau konsekuensi? Sudah paham berarti ya? Oke, yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, jadi bocor dan jawabannya. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi kuncinya sudah bocor. Oke. Yang keempat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman. konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Ternyata banyak. Oke, lanjut, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Pinter guru hebat. Yang ketujuh adalah murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini untuk safety perlu dipertimbangkan kembali. Apa ini? Hukuman. Jalan kaki sepanjang hari. Menghukum. Berjemur di lapangan
Nah, jelas hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pintar, wah hebat. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa? Hukuman. Saya pernah mengalami ini. Nah, ini adalah kata yang baru. Dan juga saya juga baru mendapatkan pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu namanya restitusi. Tadi kita sudah belajar mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai restitusi. Nah, di sini restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan. Jadi kalau seandainya ada murid melakukan kesalahan, jangan langsung diberi hukuman. Ditanyakan dulu, divalidasi kesalahannya dulu, distabilkan, baru dibuat keyakinan kelas. Nah, sekarang apa sih beda konsekuensi dan restitusi? Dalam konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, bisa dipahami? Kalau tadi memecahkan handphone atau menjatuhkan handphone temannya rusak, maka yang harus terjadi adalah mengganti. Nah, bagaimana dengan ini? Merupakan pilihan. Pilihannya apa seandainya menjatuhkan handphone temannya? Mengganti? Ayo. Memperbaiki bisa mengganti, tidak mengganti, memperbaiki handphone tersebut juga bisa. Oke. Yang konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi murid juga tidak nyaman. Kalau yang restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, contohnya kalau ada murid, nah gini, kemarin kan ada di sekolah kita yang lagi hotnya anak saya kelas 12 MIPA 5 terjadi perkelahian. Nah, itu kan termasuk dalam pelanggaran. Nah, kira-kira kalau seandainya murid itu dihukum, apakah akan berubah? Maksudnya apakah dapat menyelesaikan permasalahan mereka? Belum tentu. Sehingga di sini tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Tetapi dengan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini sudah pernah dilakukan oleh staf ruang kesiswaan kemarin karena saya ada di situ. Sangat bagus sekali. Ternyata ada sebagian guru sudah melakukan restitusi, biarpun mereka tidak tahu restitusi itu apa. Dengan menanyakan kenapa, alasannya kenapa melakukan itu. Terus dengan memberikan kayak validasi kesalahan saya, sebenarnya dulu juga pernah melakukan itu. Tapi saya mengakui kalau saya itu salah. Kalau karena dengan emosi itu tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Kalau konsekuensi lagi, korban bisa diabaikan. Nah, sedangkan kalau yang restitusi, korban mendapat gantinya. Ini tidak saya jelaskan semua ya. Oke, lanjut. Nah, ini identitas gagal. Kalau identitas gagal itu contohnya adalah hukuman. Kalau identitas sukses, disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Dan yang diharapkan adalah restitusi, minimal konsekuensi juga tidak apa-apa. Tapi kalau memang bisa dilakukan, lakukanlah restitusi. Pemecahan masalah, ini contoh pemecahan masalah siswa hadir terlambat. Kalau hukuman, siswa berdiri di depan,
kelas. Kalau konsekuensi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau restitusi menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahannya. Ditanyakan kenapa terlambat, mau jadi maksudnya kedepannya mau seperti apa. Nah itu kalau restitusi ditanyakan terlebih dahulu. Nah di sini ternyata seorang guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah ini adalah kelima posisi kontrol seorang guru terhadap muridnya. Nah kira-kira dari kelima ini di mana atau posisi kontrol yang mana yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Teman, ada lagi? Kalau saya penghukum. Kalau saya penghukum, jujur saya penghukum. Dan tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai mengontrol diri saya untuk melakukan penghukuman. Pembuat rasa bersalah saya iya. Teman juga iya. Dan tapi yang diharapkan oleh pemerintah adalah posisi manajer. Minimal adalah pemantau. Seperti apa sih? Mari kita simak. Sekarang kalau posisi kalau teman itu, ayo bantulah saya demi Bapak ya. Nah, itu kalau teman. Kan biasanya seperti itu, ada yang seperti itu. Ayolah, jangan terlambat lagi, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Itu posisi teman. Kalau posisi penghukum, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Push up atau keliling lapangan. Nah, itu namanya penghukum. Nah, kalau seterusnya nih. Kalau pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa kepada kamu. Gitu. Ini sering saya lakukan kepada anak saya karena saya terlambat, dan anak saya memang jagonya terlambat. Seperti ini. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau pemantau ini, kata-kata yang dikeluarkan pemantau adalah kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini kalau pemantau. Sedangkan jika manajer, posisi yang diharapkan adalah jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu kalau posisi manajer. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Bagaimana caranya kalau mengaplikasikan posisi kontrol di manajer? Nah, kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, saya beberapa bulan sudah melakukan keyakinan kelas pada saat proses pembelajaran. Saya memberikan sebuah kertas kepada siswa, apa sih yang diinginkan dalam proses pembelajarannya, tanpa diberi nama. Ternyata banyak keinginan dari siswa. Ada yang minta, Bu, karena saya kemarin-kemarinnya memang tidak pernah membuat media pembelajaran. Bu, bagaimana kalau pembelajaran dibantu dengan media pembelajaran? Ada yang bilang, kalau ulangan jangan sering muter-muter. Ada yang seperti itu. Terus kalau ulangan jangan dadaan, Bu, harus diberitahu terlebih dahulu. Memang pernah saya lakukan, tapi pernah saya ingatkan kalau bab 1 sudah selesai otomatis langsung ulangan, seperti itu. Mungkin mereka lupa. Itu keberatan. Ada lagi yang seperti ini. Jika ada teman yang mencontek, itu direvisi saja. Ada yang seperti itu. Jadi dibuat kesepakatan
kesepakatan kelas sesuai dengan yang diinginkan mereka. Jadi sebelum atau di awal pembelajaran, buatlah sebuah kesepakatan kelas agar nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah restitusi. Diyakini nanti seandainya terjadi pelanggaran, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu. Pertanyaan seperti itu. Nah gini, yuk bagaimana membuat keyakinan kelas? Sudah saya sampaikan tadi. Ternyata di sini ada beberapa contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah mungkin karena ada ini ya, mungkin karena ada yang berarti anaknya itu suka yang rapi. Jadi kalau mau mengumpulkan yang rapi, ada yang seperti itu. Atau kalau ada sapu-sapu di depan, tolonglah ditaruh di belakang. Itu juga termasuk dalam keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan, ada seperti ini. Jangan berlari di kelas koridor, ini juga bisa. Jadi ini salah satu contoh dari keyakinan kelas. Bagaimana cara melakukan disiplin positif? Kita bisa melakukannya dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah ini namanya segitiga berarti ada 3 sisi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menanyakan, kamu, contohnya ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dulu Bu Guru pernah melakukan ini. Jadi distabilkan dulu identitasnya. Setelah distabilkan, maka baru validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Karena sudah melakukan kesalahan, ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini pernah saya terapkan pada saat siswa mencontek di kelas. Saya tanyakan, kenapa kamu mencontek di kelas? Saya juga bilang, Bu Yani dulu juga pernah melakukan itu. Tapi karena Bu Yani sadar itu perbuatan yang salah, maka Bu Yani perbaiki. Maksudnya di sini validasi tindakan salah, ditanyakan, kenapa kamu mencontek? Ditanyakan dulu alasannya, kenapa? Ternyata jawabannya adalah untuk mendapatkan nilai yang besar. Sedangkan semalam lupa, tidak belajar. Saya tanyakan kembali, kenapa tidak belajar? Keenakan nonton drakor. Itu jawab tuh yang validasi tindakan yang salah. Dan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi sudah tahu alasannya kenapa, ternyata menonton drakor. Nah, tanyakan, nah kira-kira kedepannya mau bagaimana? Diberikan kepada siswanya, kira-kira mau apa? Ternyata anaknya sadar sendiri, berjanji tidak akan melakukan itu kembali dan akan memanage waktunya untuk menonton drakor. Berarti intinya segitiga restitusi ini adalah membiarkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Nah ini contohnya tadi, menstabilkan identitas sudah saya sampaikan, validasi tindakan juga sudah saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita sampai ke refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mendapatkan bahan atau materi dari pertemuan kali ini? Kira-kira paradigma apa yang telah Ibu dapatkan? Ada yang mau jawab? Kira-kira paradigma apa? Terima kasih Pak Mayuri. Sebetulnya dalam kegiatan ini saya yakin Bapak dan Ibu guru itu sudah pernah melaksanakan kegiatan ini. Akan tetapi kita di sini masih belum tahu arti dari hukum dan konsekuensi dan restitusi.
Jadi ternyata sangat sangat membedakan sekali antara ketiga tersebut. Dan jadi kita bisa mengolah kembali pengalaman kita ke depannya untuk siswa dan siswi kita ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Selamat. Pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apa yang Bapak Ibu rasakan selama mengikuti sesi ini? Untuk Terima kasih. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, yang pertama tergerak ya Bu Suci ya, dan kemudian tersentil karena mungkin saya sendiri masih menjadi tipe penghukum atau membuat rasa bersalah gitu ya, belum menjadi manajer seperti itu, harapannya seperti itu ya. Pasti perasaannya yang muncul selama mengikuti ini ya muncul keinginan untuk bisa menjadi guru yang lebih baik gitu. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas diselenggarakannya acara ini. Terima kasih atas jawabannya. Jadi perasaannya merasa ternyata apa yang saya lakukan salah gitu. Tapi saya yakin apa yang tadi yang sudah pernah disampaikan oleh Bapak Slamet ya, kita pernah melakukannya. Tapi tidak sepenuhnya, bukan dua, satu atau dua. Dan yang diharapkan ada tiga ya tadi. Validasi, start kestabilan, dan keyakinan kelas itu perlu diterapkan semuanya. Yang terakhir adalah peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Kira-kira peran Among apa? Kira-kira peran Among apa? Iya, guru. Among itu ngomong memang, Bapak iya. Kira-kira ngomongnya nanti seperti apa gitu? Peran ngomong nanti untuk dijadikan contoh kepada siswanya. Baik, terima kasih waktunya. Peran Among seperti apa yang mau saya lakukan? Sebenarnya ambigu dengan makna ini ya. Saya orang Jawa jadi berusaha punya anak tiga dengan berbagai karakter, terutama yang kecil itu adalah anak kinestetik, sampai harus saya ke psikolog untuk berdiskusi gitu. Sehingga ketika saya salah satu contohnya adalah 12 IPA 2 yang itu ada Ale dan kawan-kawan, maka ternyata ketika kita sudah duduk jangan ada yang keluar, itu seperti hukuman bagi mereka. Nah, tapi dari sudut pandang kita bahwa itu mendisiplinkan. Nah, perbedaan inilah yang harusnya nanti akan saya kaji ulang ketika sudah mengikuti modul ini. Maka saya juga harus berpikir dari sudut pandang mereka dalam artian membebaskan, tetapi tidak bebas dalam artian membiarkan, tetapi bagaimana mereka nyaman dengan kondisi pembelajaran. Yang saya tangkap di situ tadi demikian, sehingga buat mereka bahwa saya tidak terkesan memberikan hukuman, tetapi memberikan kenyamanan bagi mereka untuk bisa belajar dengan lebih baik. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu Wulan. Memang kita sebagai guru harus intinya memanusiakan murid kita. Kita juga harus sebagai pendidik hanya cukup menuntun. Kenapa? Karena siswa itu atau murid kita itu sudah memiliki kasarannya bakat dan minat mereka sendiri. Berilah kebebasan untuk murid-murid kita. Oke, baik, karena waktunya dan juga materinya sudah selesai, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.